Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami maksud wahwa adzikru bisiril asror, dzikir yang sudah tidak lagi menyebut nama, itulah dzikir kesadaran, dzikir yang menghantarkan ruhaniyah bisa mencapai kesadaran sidroh, kesadaran muntaha yang mutlak. Itulah Pak alam fana, dan itulah dzikir di mana hati sampan pertama wajib su'aul basiroh atau merasakan kehadiran Allah. Su'aul basiroh, ainul basiroh. Yang ketiga hakul basiroh. Ainul basiroh maksudnya adalah hati ini dibekali Allah rasa. Harus kita fungsikan rasa ini dengan bentuk meyakini, merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup itu dalam diri kita sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku penggerak sampan kali kula. Dalile huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, Al-Hadid ayat 3 atau Al-Asaf ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah yang menciptakan kita manusia dan dialah yang menggerakkan kita semua manusia. Asaf ayat 96. Bon. Berarti inilah fungsinya rasa, fungsinya iman yang nanti akan menjadi ihsan itu di sini. Berarti jenengan harus hati merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam diri sebagai pelaku apapun. Jadi gak cukup hati mengucapkan Allah setiap napas, tapi hati wajib menyadari, merasakan bahwasannya segala hal itu Allah yang melakukan. Dalil yang kedua mengatakan bahwasannya kita itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk bisa kekuatan apapun kecuali dari Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini sudah diasah terus, berarti ruhaniyah telah menumpai buruk untuk menuju dan bertemu Allah. Ini buruk. Ini berarti jenengan disebut salik. Ada 3 proses seseorang itu untuk bisa sampai pada Allah. Pertama disebut ngabid, abid. Yang kedua salik. Yang ketiga wasil. Abid itu orang golongan kita ini hanya berjalan isra' tok, hanya berjalan ibadah jasmaniah saja, syariat aja, tapi tidak mau mengindahkan ruhaniyah kita. Akhirnya ketika sholat hati kita ingat siapa? Yes, itu wes wajar wisan, yes memang begitu. Kalau disebut salik, orang yang ruhaniyahnya sudah ada perjalanan untuk menuju Allah. Kalau wasil sudah sampai, sudah ketemu Allah, itu wasil. Bapak Ibu, ketika jenengan ini sudah bisa merasakan kehadiran Allah dan meyakini semua apapun yang terjadi pada diri kita, sang penggerak itu adalah Allah, maka Anda ini berarti sudah berjalan di pos su'aul basiroh. Atau boleh dikatakan dalam kitab hikam itu jenengan iki golongan orang muqarrabin, golongan yang sudah merasa Allah itu dekat tapi belum bertemu, belum. Dan ini proses kita memang. Berhubung itu terus menerus tidak berhenti Anda berjalan untuk menuju satu tempat, maka
Allah akan memasukkan kita di pos yang kedua di dzikir sirul asr, yaitu ngainul basirah. Niki ngainul basirah iki. Apa ngainul basirah? Nur makrifat itu Allah nyalakan. Sing maksud tujuannya adalah untuk mengusir seluruh sakliyane Allah yang ada di dalam hati sampean, termasuk keakuan jenengan. Aku sing ini, aku sing ngunu. Jenengan rasa sing muncul iman itu merasa diri kita yang melakukan. Itulah diusir Allah. Apa yang jenengan cintai tadi, Mbak Desi, di dalam jero hati hilang. Untung durung mlebu, Pak ya. Untung durung mlebu. Memang sebagai apa toh? Idola lah, idola malah ya. Idola di dalam film, Pak. Ngoten, di dalam napa jenenge artis, mboten ada keinginan untuk sing aneh-aneh, mboten. Idola. Tak apa-apa to ngidolakno. Ora ketemu ya ora apa-apa, ngoten. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini nanti akan Allah hilangkan. Atau hati kita tresno dengan jabatan. Gila dengan jabatan, hilang. Hati kita ada cinta terhadap Allah lewat mohon maaf. Biasanya kita itu suka namanya akses ya. Aset-aset, ngumpulno aset. Wis sawuka hati iki, wis sesuk kanggo anak putu, ngene ya. Wis biasa toh, dan itu pun ya enggak salah buat kita sebagai manusia. Itu bentuk kasih sayangnya kita pada anak, pada cucu lah, ngeten nggih, ora apa-apa. Cuman kesenangan yang ada di situ hati itu pasti Allah hilangkan. Pasti, Pak. Hilangkan semuanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud cinta sampean kali kula betul-betul murni tanpa kecampuran apapun. Sehingga al-kaunu minal mukawwanat iku zulmatun. Makhluk dari beberapa makhluk itu disebut makhluk, Pak Pau. Iku zulmah, sebetulnya itulah yang menggelapkan hatimu. Padahal wahua atau wahum iku ngadamun ora ono. Dikatakan menggelapkan itu karena apa? Karena cinta kita tertutup oleh cinta kita pada Allah, tertutup oleh cinta kita terhadap selain Allah. Inilah yang kumaksud menggelapkan. Al-kaunu minal mukawwanat ay adamun, artinya sebetulnya itu enggak ada. Berhubung kita ada-adakan sendiri, justru itu akan menjadi bumerang bagi kita, yaitu menutupi hati kita. Duh, semua ini akan Allah hapus. Dan kesadaran disitulah Anda akan muncul. Kalau selain Allah itu tidak wujud aslinya. Kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak wujud, tatkala jenengan iku sudah di posisi diletakkan Allah di ainul basirah atau alam fana. Baru, Pak. Jadi alam fana itu alam yang sudah tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ini bersamaan dengan datangnya ain atau nur makrifat. Saged dipaham nggih runtutane wau? Oke, kula lanjut. Kalau jenengan sudah di posisi itu, tak jamin gendeng sampean. Wis tak jamin gendeng. Tak jamin gila. Bapak Ibu tak jamin jadab. Cuman jadabe iku biruhin fakot au ma'a aklihi. Terserah Allah. Jadab iku apa to, Pak? Jadab niku ditariknya ruhaniyah sampean kali kula niki ning singgasana Allah. Ditariknya ruh dari alam mulki, alam dunya ke alam akhirat.
iki saakale apa ora. Iku urusan Allah. Kalau saakale ya siap-siap Pak jenengan iki wis gak ngerti anak, gak ngerti bojo, gak ngerti penggawean, laksana orang tidur yang tidak bermimpi. Ya seperti itu. Atau bahasa Yun Sewu nggih. Mi'raj itu atau fana itu bahasa ngeten, tak laksana. Niki jeruk niku kan wonten meja nggih. Wonten meja. Jeruk niki wis anggap jeruk mek sitok. Tak singit niki. Tak singit no. Anggap aja jeruk ini hanya ada di meja. Sampeyan pundhut Pak, tolong Pak. Lah, sampeyan dahar Pak. Laksana seperti itu. Pertanyaannya, jeruk itu berangkat sendiri napa mboten? Mboten nggih? Berjalannya jeruk karena dijalankan oleh seseorang. Inilah maksud subhanalladzi asra, subhana maha suci sapa alladzi, dat yang maha suci asra kang nglakokake sapa ladzi bingabdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalem waktu wengi. Berarti baik jasmaniah atau rohaniah beliau Rasul itu tidak bisa berjalan sendiri, olehnya berjalan sebab ada yang itu tadi langsung dicabut, ditarik, itulah namanya jadab. Jadi ini meja niki gong lewang-lewang ora ana apa-apa pun mboten enten pun. Artinya apa? Jenengan iki persis tiang tidur. Wong tidur niku saged ingat dirinya mboten? Mboten. Istrinya ya nggak tahu di pinggirnya tadinya itu sebelum tertidur itu omong-omongan. Mbuh duka ngrembug apa. Nek pun angop wis ya pun ngantuk. Monggo sare. Langsung donga. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lho mati toh? Mati. Yes ngene iki. Jenengan iki ditarik Allah, tinggalkan alam dunia. Kadang-kadang loh nyun sewu, sampean mungkin pernah terjadi. Enak-enak pun proses ngantuk, proses tilem, jenggirat nggak lah. Lah, inilah naza sebetulnya itu. Itulah naza. Berarti orang tidur itu belajar mati. Orang tidur itu nggak ada jaminan untuk bisa bangun Pak Bu. Gak ada. Dialah yang menghidupkanmu dan yang mematikanmu dan menghidupkan kamu lagi untuk dikumpulkan dalam satu tempat. Ayo, tapi aja wedi ambek turu. Wong iku latihan kok. Lha wonten Pak tiyang sing wedi ambek tilem niku wedi. Wonten. Dadi gak wani turu. Wedi gak iso tangi. Wonten model tiyang niku wonten. Bapak Ibu, kalau sudah terjadi jadab seperti itu, urusan jadab itu apakah ruhnya saja, apakah seakalnya ditarik oleh Allah, itu bukan urusan kita. Dan kita tidak bisa memilih. Kita hanya wa aslimu lahu. Ketika kita proses su'aul basiroh, kita pasrah datang Gusti Allah. Kalau sudah ainul basiroh, nur makrifat dinyalakan, otomatis jenengan fana, selain Allah dalam hati sampean itu sudah tidak ada kecuali Allah, maka cocoklah, sesuailah dengan ayat yang Allah katakan la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Hei hambaku, ning jero dodomu ojo ono sakliyane aku dalam hal apapun. Akhirnya muncullah hakul basirah, menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Aku iki aku iki Allah, innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Gusti
Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku, wa aqimis shalah lidzikri, oleh karenanya tegakkanlah sholat semata-mata hanya mengingat aku. Jadi sing bilang aku sinten? Allah, bukan makhluk, karena makhluk kan mesti ada. Gini kilo Pak mustawa, gini kilo Pak sing disebut si salik sudah menjadi golongan wasil, yaitu golongan kekasih Allah, disebut orang yang sudah makrifat pada Allah pun berarti ketemu. Lakukanlah ini sebelum jenengan kali kula iku meninggalkan dunia, sekalipun hanya satu kali. Makanya di dalam Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ketemu Allah cuman satu kali. Kanjeng Nabi Mi'raj itu cuman satu. Maksudnya apa? Inilah yang dimaksud jenengan wis lah. Walaupun sepisan ae kuwi ning donya kudu iso ketemu Gusti Allah. Walaupun pisan, tapi gak mungkin. Gak mungkin jenengan wis pernah ketemu, gak mungkin. Jenengan gak ingin ketemu terus, telek ketemu terus. Jenengan ning kono dikatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Oke, lewat sholat inilah jadikan sebagai alatmu untuk bisa bertemu Allah. Carane kalau wau ya ta. Jenengan wis ketemu pisan, ya Allah. Wis gak mungkin sampean iku mung ketemu pisan, mboten mungkin. Mboten mungkin, walaupun ayatnya mengatakan bahwasanya ini hanya terjadi pada diri Rasul hanya satu kali di dunia. Itu sebetulnya artinya minimal lah Anda itu di dunia itu hanya satu. Tapi gak mungkin Anda wis kadung ketemu enak ninggalkan enak, itu tadi gak mungkin Pak Bu. Nyun sewu, sinten mriki sing suka duren? Ngajung wonten. Oke, tak cukupno. Sipan cukupno. Ini sor. Ah iku. Nah, enggak sing ono wadahe, Ini sor. Oh iya iki wis. Ah wis. Krana sing ngacung wong lanang, tak kene wong lanang. Niki Pak, Amit nyun sewu. Loh, jenengan nek pun suka niku, Amit niki ibuke. Monggo, ayo. Kula yakin sampean madosi tunggale. Kula madosi tunggal, gak mungkin jenengan itu kadung lu rasane enak terus sampean tinggal mboten. Ingat, kehidupan yang kekal, kenikmatan yang abadi hanyalah bertemu Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kenikmatan, kebahagiaan, kejenjeman hati yang abadi hanya satu, bertemu Allah. Bertemu Allah. Berhubung Isra dan Mi'raj ini membahas pertemuan terhadap Allah, siapapun, jangankan Kanjeng Nabi, kita apabila bisa merasakan pertemuan itu pasti akan ingin terus bertemu. Wis ngeten mawon. Ning hikam sampun diterangaken ngeten. Sapa wonge waktu salat iso nikmati manis dan lezatnya salat, pasti dia akan terus salat. Mengapa ada manis dan nikmatnya salat? Karena bertemu Allah. Sama jenengan misalnya isoke ketemu Allah mudai lewat macul nih lih. Beh, aku yakin jenengan iki akan terus pingin macul. Tergantung jenengan iki lewat mana. Sakarso jenengan intinya mek ngeten, orang kalau sudah bertemu Allah satu kali, aku yakin dia tidak akan mau berpisah. Dia ya napa niki? Senes. Bila
Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan ya terus ini lagu deh. Berhubung kita tidak tahu kalau kita itu tiap saat yang melayani itu Allah, Allah itu setia, nggak akan mungkin dia akan mengkhianati. Berhubung kita nggak tahu Pak ya, justru kitalah yang berkhianat datang Gusti dengan bentuk mencintai selain Allah. Tapi kalau tahu, sampai tidak akan pernah meninggalkan Allah Pak Bu. Nah inilah Isra dan Mi'raj itu supaya jenengan itu ada greget di hati untuk melaksanakan, tinggalkan apa yang kita cintai selain Allah dalam rangka litaqarrubihi, mendekat kepadanya, waliqaihi, lan bertemu terhadapnya. Urusan jalannya monggo sak penak sampean, lewat aktivitas sholat boleh, lewat di luar aktivitas sholat juga boleh. Yang jelas di situ jenengan wajib dimodali dengan buruk. Buruknya adalah tidak ada lain untuk bisa mencapai akses tujuan kita mustawa atau alam kelanggengan, atau alam musyahadah adalah zikir. Sebab nopo Pak, setelah jenengan meninggalkan alam dunia secara logika, kalau tidak membawa oksigen, alat, akses, mati sampean. Estu jasad lo ya, jasad ini meninggalkan alam dunia untuk ke alam, masuk alam hampa niku, nek boten beto oksigen. Wong kita manusia ya butuh oksigen, matilah kita. Sama halnya jenengan masuk ke air tanpa membawa oksigen, nggih nyuwun sewu, ora iso ambaan. Nek ora iso ambaan terus nanti mati toh. Pengen sampean iki hati yang hidup, berzikirlah terus menerus. Itulah Pak akses untuk menghidupkan rohaniah sampean kali kula supaya terus langgeng ing dalam alam kelanggengan atau alam gung liwang liwung atau alam tanpa hampa, alam hampa, alam tanpa ada oksigen. Berzikir rohaniah. Nggih Bapak Ibu, kesimpulannya malam hari ini adalah wajib kita untuk mendekat dan bertemu Allah di dunia ini dengan disebut sebagai Isra dan Mi'raj, itu wajib bagi kita pribadi masing-masing menurut pandangan ilmu tauhid. Tapi ini sampai wajibkan atau tidak terserah jenengan. Sing jelas janganlah jenengan tinggalkan alam dunia posisi jenengan belum pernah bertemu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus kula badhe tanglet tentang roh. Jadi kalau manusia itu rohnya kan ditiupkan Allah kepada manusia. Kalau untuk malaikat, jin dan hewan apakah sama seperti manusia, Gus? Pertanyaan cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki senes rokok Bu, pun khawatir jenengan. Beluk. Senes rokok tapi beluke ndugi rempah-rempah. Mboten kados Pake. Pake ndugi mbaku. Nek kula ndugi rempah, mungkin Ibu eling zaman tahun 80 mungkin ke bawah. Wong orang perempuan kalau pilek-pilek itu pakai solo karang. Rokok khusus kanggo ibu-ibu sing batuk-batuk atau pilek. Imut. Ini Mojokerto ngoten. Mojokerto wonten rokoknya sak menten dawa nih. Jadi sing merokok cuma tiang wedok.
Tapi biasanya orang yang biasanya habis babaran, nek tenggen kula habis babaran atau pilek-pilek rokokan niku kados cerutu rokoke. Nggih nika termasuk niki njerone rempah-rempah. Tadi mboten sampean pun khawatir, "Wah iku kok rokokan beluke gak anu." Mboten niki masalah rokok herbal. Lontek berarti tak gawa mang telas, berarti ketipu kula nggih. Ketipu. Berarti awak dhewe wamal khayatad dunya illa mataul, ketipu tapi gak kerasa. Yen dunya iki tidak bisa membahagiakan kita, gak bisa menolong kita. Ternyata kehidupan, kenikmatan dunia hanyalah menipumu, akan tapi kau tidak terasa. Persis seperti kula gotong niki wau nggih, nanti ternyata ora ene ngrokok. Tapi kula tanpa semayan kali umi ya diwenehi. Artinya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Artinya sapa sing pasrah kehidupan nang Gusti Allah, Gusti Allah sampun nyukupi. Sadurunge ayat itu Gusti Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul hatinya memegang kuat takwa, maka perkara yang urusan dunia gak iso dibuka iku bakal dibuka dening Gusti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tekone tak disangka-sangka. Orang ngerti tekon ndi. Lah niku sampeyan takoki enggak ada semayan kula kali umi, enggak ada semayan. Ini contoh kecil mawon. Kita jawab masalah ruh. Di dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan wahyu yang ada khusus masalah ruh terhadap manusia, yang proses kejadiannya adalah wanafaktu, ditiupkan. Cuman pertanyaannya di sini, bagaimana ruhnya malaikat, ruhnya jin, ruhnya iblis? Apakah itu ditiupkan? Caranya bagaimana? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun setahu saya proses peniupan ruhnya malaikat atau jin ataupun cuman di dalam ayat Allah katakan gini. Boleh tak gosok niki? Oke. Dulu itu guru biyen iku sing gosok murid, Pak. Dulu ya, dulu. Iki kok gak ra kena iki? Gak keliru sepeda lagi, Mang. Oke nih. Bon. Dibuka di dalam surat An-Nas. Di situ ada ayat yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Alladzi yuwaswisu, ya apa tulisannya? Yuwaswisu. Engko diaja fi sudurinas. Yuwas, iya, wi. Duh, angel sih rek. Bentar Pak ya. Dia apa-apa no raineng paketane yo ora iso metu. Oh, ngoten. Nggih.
yuwas wisu yuwas wisu iki sin ya ngeten duh kakean turu ngene iki wisu fi ngeten lha sah sudurin nas nggih bon alladzi dia sapa yuwas wisu kang niupake utawa ndorong utawa ngridu sapa ladi fi sudurin nas wonten al makrifate mboten kok ana surat apa sih Anas makanya kok gak muncul pun sampun oh betul dialah yang dia itu maksudnya sinten iku nafsu kembalinya kepada nafsu yang ngeridu niup atau dorong mempengaruhi fi sudurin nas ing dalem atine manusia fi sudurina ing dalem dodone menungso lah berupa apa wujute aladi minal jin natiwan wanas jin nati leresange tenan kok jannah nggih pun minal jin natiwan wanas jadi nafsu itu berupa jin dan manusia ini harus kita paham gini Pak siapa alladzi nafsu itu atau boleh dikatakan iblis siapa yang status dia adalah mempengaruhi membisikkan sesuatu di dalam dada manusia berupa apa alladzi atau iblis minal jin natiwan nas apa hubungannya dengan manusia jadi minal jinnah itu adalah bayan penjelasan dari alladzi isinya alladzi iki wujudnya adalah jin dan manusia iki nyatane berbentuk apa dalam ati sampean iku wonten yang namanya kehendak kekarepan mana kekarepan yang menyeberangi daripada agama alias disalahkan berarti itu jin anasnya mana ya manusia itu berarti baik kekarepan yang dilarang oleh Allah dan wujudnya manusia ini itulah yang namanya al-hadi artinya apa iblis berarti jenengan kali kula pun muring-muring dhisik semua ada prosesnya ngeten dulur taruh aja tujuan ini pertama adalah Allah Gusti Allah nurunkan 2 utusan siji malaika 2 syaiton terus di sini
Anas manusia. Niki jalan. Malaikat sing ngutus ya Gusti Allah. Iblis setan sing ngutus sinten? Tapi dalam hukum syariat tidak mengenal, Pak. Enggak boleh sampean mengenal. Iku sing ngutus Allah. Ilmu syariat loh ya. Inilah butuhnya tauhid itu di sini. Supaya jenengan kali kula niku sudah tidak ada iman selain daripadanya. Maksudnya tauhid itu kan ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Itu tauhid. Untuk supaya tidak menduakan Allah. Dalam konsep apapun, dalam kejadian aspek apapun. Baik buruk maupun baik itu nggak boleh ada selain Allah. Sehingga di dalam rumus syariat apabila ada sesuatu perbuatan yang jelek itu datangnya dari nafsu, tidak dari Allah, dirimu sendiri. Itu konteksnya syariat loh Pak ya. Tapi jikalau itu baik datangnya dari Allah, berarti ada penguasa ganda. Kalau disikapi dari tauhid. Nah kita didorong di dalam hukum syariat seperti itu dengan maksud supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karepe ngoten. Tapi orang ngerti. Kalau kita terjebak di dalam hukum syirik khafi kita nggak tahu. Makanya disuruh mengenal tauhid supaya dalam hati itu tidak menduakan Allah. Akhirnya dalam rumus tauhid mengatakan bahwasannya laisa kamislihi syai'un, atau walillahil masyriq wal maghrib, semuanya yang menguasai dari jagat langit dan jagat timur sampai jagat barat hanyalah Allah. Loh, ini hanya bisa diterima oleh golongan hati yang sudah diwasil. Selain itu nggak bisa. Dan itu sudah ketetapan hukum kelasnya masing-masing. Makanya ditanyakan buruk itu kebutuhannya itu di saat apa? Ya di saat perjalanan. Dzikir itu akan selalu wajib hukumnya di saat di posisi perjalanan. Sepeda, motor, mobil, kapan saat itu masih berlaku hukum? Di saat masih dalam perjalanan. Kalau sudah nyampe pada tujuan sudah nggak berlaku. Mobil, sepeda, apa yang kita tumpai sudah nggak berlaku karena jenengan sudah sampai pada tujuan. Kemana? Parkir. Nanti dibikin lagi, dibutuhkan lagi ketika saat butuh lagi. Paham ya? Tergantung sampai nggak usah mulih, onok kene tok monggo. Kalau ada di sini terus berarti gak butuh mobil, gak butuh sepeda. Artinya kalau jenengan iku kadung seneng wonten alam akhirat seperti Nabiullah Idris nggih mboten purun medal-medal wonten glibet aiten lebet nggih gak butuh Pak. Dzikir yo gak butuh, apapun yang dilakukan orang syariat yo gak butuh, sudah, karena dia tidak ada di alam dunia tapi di alam akhirat. Podo karo ngeten, sampai nek pingin gak kewajiban sholat, gak kewajiban ngingoni anak bojo, gak kewajiban sampai macam-macam di hukum syariat, turuwo ojo tangi. Nggih, wonten situ. Tergantung turu sampean iku bigori aklin atau biaklin, terserah. Kalau bigori aklin nggih ngapunten kaya situ jenis Ashabul Kahfi 309 tahun mboten tangi-tangi ya ora mangan dan lain sebagainya. Wong roh iku panganane duduk nasi ngeten iki senes kok mboten. Lah nek biaklin sampean monggo hadi rohaniah sampean krono daharane senes napa niki ngarani lemper ya gak mungkin rohaniah mangan lemper. Berhubung akal sampean ikut tasik ada ya makane jasad iki lemper. Monggo sak kersa jenengan. Sing jelas ngeten Pak.
orang kalau sudah tahu rasanya ada di akhirat, maka tidak akan pernah dia mau turun lagi. Tapi berhubung ada tugas lagi dengan bentuk ku anfusakum wa ahlikum naro, maka diturunkanlah jenengan lagi dari alam akhirat ke alam. Berarti bahasanya tidak wanafaktu, tapi diturunkan. Malaikat, iblis, nggih, diturunkan, diutus. Iblis moro tak utus ya, moro nang Adam, bujuk ono Adam iku. Iki ayatnya wonten surah Al-Hijr ayat 39. Iblis iku ngeten, Pak. Gusti kula niki pun sampean dapuk lakon sing dadi makhluk sing durjana. Tolong sampean kei izin kula nggodha Adam lan anak putu Adam. Monggo. Dan akhirnya diparani Nabi Adam nono surga ambek iblis. Adam, ngerti ya awakmu namanya khuldi. Khuldi itu kekal. Artinya sapa sing mangan buah khuldi mongko iku kekal ning dunya, kekal ning akhirat. Oh Kak, wong Gusti Allah meling aku kok nek sampai aku mangan buah khuldi aku diusir teko surga nang dunya. Blas sayakmu. Lah sempat debat ya. Sempat debat. Tapi pada akhirnya kalah. Adam kalah. Buktinya dia dan istrinya memakan buah khuldi. Iku kelemahan dugi sinten pertama. Adam wis kuat. Terus berhubung sisiane. Ngerti sisiane Ibu nggih? Garwa jenengan. Kene wis kuat nahan. Sisiane ngomongi. Ning dunya iku ya gak kena ngono tok. Sembarang Gusti Allah. Ya gak iso ngono. Sisiane ngomong. Makane wong wedok iku apa nafsune songo. Bapak iku setunggal. Makane sak kuat-kuate wong lanang nek ngadepi wong wedok wis kalah. Lah siji kok musuh songo diuntal Pak ampean. Lho tenan. Diuntal wis ta. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Sak kereng-kerenge wong ambek wong liya. Misale oleh kereng karena punya jabatan, ya. Mbuh punya kehormatan atau jabatan. Kalahin dugi sinten? Garwane, istrine. Wis gak wani pol wis sampe istrine. Dipendeliki ngeten ae wis. Langsung nyengkerut. Nyun sewu. Akhirnya jatuh. Kedua-duanya jatuh dalam limbah tersesat beliau berdua. Yo, sama dengan kita. Jadi iblis iku sing ngongkon Gusti Allah. Lah, malaikat juga begitu, cuman secara syariat ini di antara 1 dan 2 itu seperti bertolak belakang. Kalau malaikat ikut diutus membawa hidayah untuk menuju Allah, kalau malaikat itu diberikan tugas untuk menyesatkan semakin jauh dari Allah. Ini bagi kita yang masih membedakan di antara 2. Mohon maaf. Ini sudah pernah kita alami. Lewat jalur malaikat, jalur api jenengan taat hukum syariat. Aku bertanya, sholat bisakah kau sampai Gusti Allah? Telea. Ngerti telea? Niku ya nama bahasa mriki. Nek cara telea niku walus lho basa teng mriko. Kula niki nek ngadepi wong Jogja niku ibu ngoten. Kula wis ngomong walus miturut kula tapi mriki kuasa. Telea iku ngeten, embelah niku lho. Mboten mungkin. Apalagi jenengan lewat jalur setan. Yang semuanya itu dari Allah kok. Mboten saged. Dan itu memang rumus kita di dalam hukum hukum syariat memang gitu. Diberikan jalan akses yang terbaik lewat malaikat pun itu kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Apalagi dikasih jalan lewat setan. 1. Tapi kalau jenengan sudah tidak membedakan antara 1 dengan 2, antara malaikat dengan iblis, artinya ini dari Allah semuanya, yang mengutus mengizinkan Allah
untuk kita sebagai ujian, maka sampean tidak akan menyaksikan makhluk rupa setan apabila itu perkara jelek, dan tidak melihat makhluk rupa malaikat apabila laku api, tapi jenengan ati menyaksikan siapa di balik itu semua. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Artinya di setiap seluruh makhluk siapapun sebetulnya di balik layar itu ada Allah. Pundi sing wujude? Yaiku sing ora iso kok sawang sarana mripat dohir. Cara sakniki ngeten. Kula mripat dohir ketok buku, ketok maca. Pundi sing gak ketok mripat dohir? Itulah wujudnya Allah. Itulah maksud fi kulli mukawwanat. Makanya saya sering iki lho Pak. Nanti nih niki kan mripat dohir kan nyawang kosong. Ya iki. Wis ah, cetong nggih. Ini akan nyata la ilaha illa anta la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, nyata kewujudannya manakala jenengan pakai ainul basira meripati hati niki lho dulur, ngaten lho. Maka meripati hati jikalau menyaksikannya justru sing kosong itulah sing maujud ngeten iki lah sing kos. Wis, cetha mboten? Ya wis, cetha ya diteleh. Jadi yang namanya iblis atau malaikat iku nazala mboten nafahtu atau nuzila. Jadi diturunkan, diizinkan, ditugaskan, bukan ditiup. Dari surat An-Nas nikolawau. Jadi dialah yang membisikkan di dalam dadamu manusia dari unsur jin dan manusia. Unsur jin berarti kehendak apa di dalam dada sedaya niku, lah nas ya wujud sampean. Makanya apa kehendak dikatakan minas syaiton berarti kehendak yang miturut syariat iku melanggar aturan agam. Contoh ning atiku ana karep nyolong, ning atiku ana karep elek lah pokoknya, berarti yaitu wujude alladzi rupa jin ketika saat secara fisik nyenengan ngelakoni yaiku anas, berarti wujud sampean kali kula asline nggih niku pun iku maksud adalah sifat karakter sampean kali kula, karakter sifat iku. Dalam ayat lain ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu seperti kilpat sikil papat. Ngoten nih, ada sepundi melihat ini. Jadi Pak, niku cara Allah tidak meniupkan seperti tiupan terhadap manusia, akan tapi apa? Diturunkan atau diutus. Ngoten bahasane ngoten, mboten diturunkan. Kalau diturunkan atau diutus berarti sebelum kalimat diturunkan atau diutus sudah ada toh? Sudah ada. Makanya manusia ini lebih dahulu jin, iblis ataupun malaikat. Bahasanya ngeten. Gusti Allah itu manggil Sayyidul Malaikah yang disebut Ajazil. Apa penasehati malaikat. Dawuh ngeten. Hei Ajazil, Sayyidul Malaikah, kumpulno seluruh malaikat-malaikat iki. Aku pingin dawuh. Nggih, dikumpulno Pak Bu. Ret. Mbok wis kumpul, Gusti Allah dawuh. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Rungokno nggih malaikat, kabeh aku tak dawuh. Aku arepe ndadekno nyiptakno makhluk rupa menungso sing kok tak dadekno pemimpin di muka bumi. Semuanya malaikat niki setuju kecuali Sayyidul Malaikah yang disebut Ajazil yang nantinya disebut iblis. Berarti sadurunge malaikat ada, sadurunge manusia ada, malaikat sudah ada. Paham nggih? Makanya diturunkan. Jadi diturunkan untuk menguji sampean kali kula. Kira-kira ati iki menyaksikan siapanya? Menyaksikan Allahnya yang melakukan ataukah
menyaksikan makhluknya yang melakukan. Gak usah doa-doa sak mangki. Jenengan iki mandang kula iki nyawang makhluke apa urip sing ana kula. Nek sampean iku nyawang urip sing ana kula, berarti inilah asyhadu alla ilaha illallah, berarti guru sampean iku guru sing ora iso mati, yaiku Gusti Allah. Nek nyawang dateng kula, iman kali kula makhluk, kula iso mati iso nulung dugi pundi. Mboten saged. Oleh sebab itu carilah guru sing ora iso mati, yaiku mung Gusti. Lah guru iku ning awak sampean piyambak mekaten. Nggih, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saya mau bercerita, ada dua peristiwa sekaligus menjadi pertanyaan. Waktu itu ketika usia saya masih kelas 2 SD, saya ada kerentek kuat di hati itu untuk perintah sholat. Kemudian saya sholat Gus. Tapi waktu itu saya nggak tahu sholatnya apakah benar apa tidak. Yang penting ketika lagi bermain sama teman-teman sebaya itu ada kerentek untuk sholat di hati. Kuat sekali. Kemudian saya keluar dari rombongan anak teman-teman terus sholat. Setelah sholat itu hati saya luar biasa rasa enaknya waktu itu saya rasakan, karena tidak bisa menggambarkan enaknya. Saya mengistilahkan seperti jajan yang enak waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman yang sebaya. Tapi saat itu jenengan tahu sistemnya Mi'raj, sudah tahu ya? Sampun. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah 30 tahun lebih sholat malam duduk, dan saya itu kayak goyang-goyang dulu gitu, kayak ada pas itu. Terus kemudian mumbul terus, agak lama itu mumbul. Saya waktu itu ya tidak takut juga, menikmati lah waktu itu seperti orang nyun saya kayak mabuk tuh, kayak mau lepas itu. Akhirnya ada yang lepas betul dari badan saya tuh terus ke atas itu sampai alam yang tidak jelas, kosong gitu guys. Nah kejadian itu berulang-ulang, itu yang saya alami, dan rasanya suasana hatinya setelah itu memang enak banget seperti saya usia kelas 2 SD itu. Seperti itu yang kedua peristiwa itu. Nah itu menjadi pertanyaan saya. Yang kedua Gus, setelah peristiwa itu memang saya ada rasa kangen sekali untuk mengulang terus. Setiap sholat malam mengulang terus. Dan secara manusiawi terus ada perubahan dalam sikap hidup saya. Yang pertama, kok saya waktu itu diberikan semacam apa ya memahami, maksudnya gitu, maaf menurut saya, kita ketika ada teman membaca Quran kita memahami artinya yang dalam satu. Bahkan ketika kita kuliah, waktu saya masih kuliah menurut saya, ada ilmu yang saya tidak pelajari juga kita diberi pemahaman. Tapi yang nyun sewu yang agak ekstrim mungkin ini agak enak juga saya nyun sewu. Peristiwa mumbul saya itu bisa saya manfaatkan ketika ada suasana zikir, selawatan, terus saya ya ketika menikmati itu yang gitu. Tes. Nyon sewu Gus, ketika menikmati selawatan, apapun selawatannya atau zikir rame-rame itu, suasana ruh saya seperti itu lagi Gus, mumbul gitu seperti itu. Dan suatu saat ketika ikut ziarah ke makom seperti itu, kan kelompoknya itu baca tahlil dan sebagainya. Saya diam setelah baca, saya diam, istilahnya istirahat asrar. Nah kami juga mengalami seperti itu, dan kemudian ada pesan, dan saya ini pesan dari yang kita ziarah itu, yaitu yang saya ingin tanyakan. Itu ada terjadi berapa kali. Yang pertama, pesan dari yang sudah dimakamkan itu kok bisa berpesan kepada saya itu Gus. Nah saya mau nyampaikan kepada yang masih hidup, saya itu ya
ndak enak, ragu-ragu percaya apa tidak gitu maksudnya. Jadi itu Gus Nun Sewu, peristiwa itu menjadi pertanyaan. Monggo dengan menjelaskan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si salib ketika Solo itu mesti melewati yang namanya alam mukasafah seperti jenengan alami kalau wau, bisa berinteraksi dengan orang yang jenengan ziarahi atau bertemu dengan apa yang selain daripada Allah. Apakah termasuk ketemu Kanjeng Nabi, apakah ketemu para malaikat, surga, neraka, dan itu semuanya disebut sebagai alam mukasafah. Alam di mana terbukanya pintu gaibnya makhluk, niki disebut alam mukasafah. Dan semua salik itu melewati itu, Pak. Tapi pertanyaannya, dibuka enggak pintunya itu? Setiap diri salik enggak sama. Kadang juga dibuka, kadang juga dibuka. Kadang dibuka, kadang tidak. Bagi yang tidak dibuka, bersyukurlah panjenengan. Sebab apa? Sebab itu bukan tujuan salik untuk mendekat bertemu Allah. Enggak. Sebab ngeten, Pak, kebanyakan konco-konco sing boten membawa sirul asral tatkala itu dibuka, pada akhirnya mengecewakan, menghambat dari perjalanan si salik untuk nuju ngalam musyahadah bertemu Allah. Niki mayoritas konco-konco thariqah, mohon maaf, sebagai pelaku salik ketika Solo nggak akan bisa sampai wusul atau alam musyahadah tatkala kita masih terpengaruh dengan isi di dalam alam mukasafah. Bahkan di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh ngeten, iku duduk tujuanmu, ojo kok penting no. Tapi mesti jenengan ngelewati. Mesti ngelewati. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Sejauh mana jenengan kali kula faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, memegangnya sejauh mana? Ada di situ. Kalau sampai iku memegangnya hanya di alam muhadharah, ketika alam mukasafah iku lepas, nggih mohon maaf, ibaratnya wong ngeten, orang yang naik tebing awalnya itu megang rapet taliku, terus bosok di tengah-tengah belum nyampak sampai lepas, sampai teng pundi? Bisa naik ke tebing apa jatuh? Pasti jatuh. Pasti jatuh. Kanjeng Nabi nopo kok adik ono malaikat muqarrabin sing nyetir buruk iku. Lho Kanjeng Nabi ben gak lepas. Sebab buruk niku liar kok. Dzikir niki lho Pak, nyun sewu, liar. Nek mboten di utus Allah warid terhadap dzikir, sampai dioncat-ancitno dzikir. Akhirnya tujuannya mboten fokus ke Allah, ke karomah nanti. Jatuhnya alam mukasafah. Lu enak Pak ning alam mukasafah iku. Nek urusan donya ngono wis enak pol. Pengin apa? Keturutan. Donga nggih mandi, ya toh? Ucapan ya mandi. Ben dina sampai niku jagongane nggih ambek para malaikat. Kurang enak piye? Nggih? Tapi endingnya jenengan kalih kula kecewa di belakang kemudian. Kecewa. Bunyi kecewaannya, tidak sampai pada Allah karena terpengaruh di dalamnya. Lah sekarang apakah saya itu yang ngalami koyok ngunu seperti itu? Apakah saya sudah dikatakan wusul di makom musyahadah bertemu Allah? Tondoni ngeten, tondoni. Kula tidak mengatakan saya jenengan sudah sampai atau belum. Ndak, etika saya harus menutupi kewalian jenengan di mata Allah lebih-lebih di mata
ngeten jawaban kula. Tatkala jenengan ngalami perkara seperti itu, kok yo ati sampean la yarauna li anfusihim syai'an, jenengan sudah tidak mengakui diri sampean itu ada, oke. Berarti kebalikannya, kalau masih ada keakuan diri kita yang berkomunikasi atau yang lainnya, maka belum oke. Ngerti belum oke nggih? Belum musyahadah. Yes. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang kedua itu kalau disebut oke, hanya satu, aku iki jadi sing ngucap langsung diucap, lan yang berlaku itu cuman akunya Allah. Lah iki oke berarti. Tanda lagi kalau sudah oke di musyahadah, tatmainnul qulub, asli jenengan itu merasakan. Artinya merasakan apa? Hati sampai damai. Tapi bukan jenengan yang merasakan. Wong jenengan kali kula sebagai makhluk wis tiada kok. Berarti yang merasakan dan yang dirasakan sinten? Allah sendiri. Artinya apa? Zikir mulai awal sampai akhir buruk iku mesti parkir. Berarti jenengan wis gak butuh zikir, karena jenengan sudah tidak ada. Yang ada cuman yang ada, yaitu Allah. Gak mungkin Allah butuh zikir. Ibarat sampai wis tutuk loteng, ondo wau zikir wau sudah wis gak tangguh. Kados niki ondo niki munggah nang loteng penghubung, gak mungkin. Yang namanya tangga itu sampai jemunuk nonggone ndukur loteng, jemunuke wonten nisore loteng. Niki tangga nih, loh. Iki cuman penghubung aja antara alam bawah dan alam atas, antara alam malik dan alam malakut, alam dunya dengan alam akhirat. Loh, batas itulah yang disebut Sidratul Muntaha. Niki gak mungkin iso tekan dukur malaikat atau buruk mboten angsal. Aturan ya tetap di sini menunggu Kanjeng Nabi Muhammad. Ibaratnya cara jenengan zikir itu akan berlaku kembali jikalau jenengan iki posisi diturunkan lagi. Turun tujuannya kemana? Ke dunia. Mengapa? Illa rahmatal lil ngalamin. Terhadap sinten rahmat itu? Keluarga sampean. Berarti jenengan kalau sudah di situ turun wajib menyampaikan ini terhadap keluarga jenengan, anak dan istri, tentang kabar apa yang jenengan dapatkan. Artinya mendorong, memberikan terhadap anak dan istri atau suami atau orang lain tentang masalah pentingnya mi'raj, pentingnya jenengan suluk supaya bisa sampai ke wusul mekaten. Nggih, dilanjut monggo ngajeng niki wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten badhe nyuwun pirsa Gus. Saya sudah beberapa kali sering mendengar itu istilah suluk dan salik. Ada yang pernah menerangkan itu kalau suluk itu perjalanan seorang hamba menuju Robnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana suluk itu tidak sekedar ritual, tapi sebuah transformasi yang mempengaruhi batin, pikiran dan perbuatan. Terus kaitannya dengan suluk itu dengan kehidupan dunia modern. Misalnya bagaimana penerapan suluk itu di dalam kita itu bekerja. Matur nuwun Gus tausiahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluk zaman sekarang, di mana kita itu menghadapi globalisasi dunia. Bukan harus globalisasi dunia itu hiruk pikuknya dunia kita tinggalkan secara fisik, enggak. Terus bagaimana sistemnya beliau Rasulullah ketika saat di tengah-tengah dunia sehingga hati itu tidak mudah terpengaruh pun.
kula sampaikan, tapi pertanyaannya tergantung jenengan purun nglampahi napa mboten. Terserah. Berhubung ada pertanyaan, maka ini kami jawab sesuai dengan apa yang pernah dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang tadinya biar suluk itu tidak hanya menjadi ritualitas ruhaniyah kita saja di tengah-tengah kita itu tengah malam atau di tempat-tempat di mana kita itu sudah tidak berinteraksi dengan dunia, maka di situ daiman ngelanggengake ati iku fikuli nafsin ing dalam setiap napas tentang apa? Dikron, dikir yang mana sirun, yaitu dikir sir wasirul asrar niki. Jadi ati sampean kudu terus ngucap Allah 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 terus. Nah niki lah dalam kondisi kerja gitu, sambil menyertakan sirul asrornya, merasakan kehadiran Allah. Sinten yang mendikirkan jenengan ngucap Allah. Kembali lagi, itulah hidup dalam diri jenengan. Ini caranya jenengan ini untuk melakukan ritual secara ruhaniyah di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia. Itu caranya, hanya sederhana. Cuman tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Tapi ingat, awal-awal jenengan melakukan itu konsentrasi jasmani kerja hilang. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasinya apa? Ekspektasinya nggak sesuai. Misalnya, ibaratnya jenengan nyoder A keliru B, buyar pun. Jenengan misalnya naik motor, tujuannya nang alun-alun keliru nang masjid. Loh, sampean gak usah takut. Iso gak takut sampean kedah duwe pedoman ngene. Sopo sing nglakokno runu? Paham ya? Ini awal-awal memang seperti itu, Pak. Pasti niku. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, boten terkontrol nanti. Terkontrol. Sesuai dengan tujuan jasmani kemana? Yaitu tujuan jasmani kerja. Ya sampean dugi pabrik, dugi kerjaan. Tapi nek tadi isok-isok sampean dugi kolam pancing. Wong kula ajenge mancing mboten sida kok. Ngantuk lho tawur wis turu wis ngene. Jane wae ajenge mancing wonten kolam pancing. Tapi kolam pancing iwake mboten asal dibeto mantuk. Nggih niki kula tumon sejarah, kula mulai mancing. Mulai biyen awal sampai sakmene ketemu kolam dipancing iwake mboten asal go mulih. Ya iku ning Jogja. Kok iso? Nggih bayar tetep bayar. Tapi kok gak oleh go mulih iku piye? Kula mboten saged mudeng niku akal kula. Sebabnya mulai Yamon sampai Yamin kula mancing niku angsal dibeto mantuk ulam. Mboten asal petugas dikon nyengklung meneh. Mun semerap anggene sampean. Dereng nggih. Umi sing semerap niku. Ulame niku ageng-ageng ngoten. Wonten ulam sumbro, mas niku lho ageng niku nggih. Nggih wonten patin. Iki piye to? Bayar tetep. Tapi mboten angsal beto. Kula mboten saged mikir kula. Nggih, pun. Jadi Bapak Ibu tetep sampean nanti awal-awal belajar membiasakan dzikir niku mau sing jenengan tangkletake secara hukum jasmani pekerjaan sampean nggak terkontrol. Alias keliru kabeh. Tapi sampean nggak usah khawatir, nanti pada saat waktu yang sudah Allah tentukan, Allah kontrol. Allah terkontrol sampean mengki. Sing asali iku mang sampean budal kerja, keliru nang nggone kolam pancing, niki mengke nggih. Mboten, kerja ya kerja. Tapi ruhaniyah sampean jujur mawon, mboten saged lepas. Tentang dzikir sekalipun itu hanya satu nafas.
Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid atau Kuson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk mempelajari Islam tidak hanya secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaat, sehingga bisa membawa keberkahan pada hidup kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.